Inilah alasan manajemen Arema FC rekrut Zé Gomes sebagai pelatih gantikan Joel Corneli. Manajemen Arema FC akhirnya memperkenalkan pelatih baru untuk putaran kedua Liga 1 2024-2025 pada Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pelatih baru tersebut bernama Jose Manuel Gomes da Silva atau yang akrab disapa Zé Gomes. Zé Gomes dipercaya untuk menggantikan posisi Joel Corneli yang sebelumnya telah didepak sebelum putaran pertama Liga 1 musim ini berakhir. Ada alasan tersendiri, kenapa manajemen Arema FC memilih merekrut Zé Gomes menjadi juru taktik baru mereka. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan, kalau banyak pertimbangan dalam pemilihan pelatih baru ini. Cukup banyak pertimbangan sebelum kami menentukan Zé Gomes sebagai pelatih baru kami. Tentu saja, dalam pemilihan pelatih baru ini kami sesuaikan dengan kebutuhan tim dan kondisi tim saat ini, ucapnya. Inal menambahkan, kebutuhan tim tetap menjadi alasan utama dalam mencari pelatih baru. Selain hal teknis, menurutnya juga ada hal non-teknis yang menjadi bahan pertimbangan. Yakni mencari sosok yang dapat merangkul tim ini sesuai dengan asas kekeluargaan yang selama ini dijalani oleh Arema FC. Kenapa saya bilang tim ini solid? Bisa dilihat waktu Kuncoro menjadi pelatih, kami sukses meraih 2 kemenangan. Itu terbukti bahwa chemistry antar pemain dan tim ini cukup solid. Kami benar-benar seperti keluarga. Jadi siapapun pelatihnya kalau tidak mampu menjaga kondusivitas, pasti tidak akan baik-baik saja, ungkapnya. Arema FC di tangan Zé Gomes, tradisi lokal, sentuhan internasional. Zé Gomes bukan hanya datang dengan pengalaman tetapi juga visi besar untuk membawa tim kembali berjaya di kancah sepak bola Indonesia. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kandang singa kantor Arema FC, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025, Zé Gomes mengungkapkan rasa percaya diri terhadap potensi tim dan komitmennya untuk menghadirkan perubahan positif. Arema FC kini duduk di peringkat keempat klasemen Liga 1 dengan 28 poin dari 17 laga, 3 poin di bawah Persija Jakarta. Saya percaya tim kemarin sudah tampil bagus, tim pelatih juga bekerja sangat baik. Saya rasa tidak ada masalah, kalau ada masalah mungkin ada di pertandingan. Saya harap kedepannya terus lebih baik, Arema kedepannya semakin baik, ujar pelatih bernama lengkap Jose Manuel Gomes da Silva. Meski sempat absen dari dunia kepelatihan sejak 2022, Arema FC memiliki daya tarik tersendiri untuknya kembali melatih. Ia juga mengaku menolak banyak tawaran dari berbagai klub termasuk dari klub Indonesia selain Arema FC. Sudah banyak tim meminta saya jadi pelatih, tapi saya tidak mau. Kalau alasan saya memilih Arema FC karena tim ini klub besar dan tim bagus. Saya ingin melihat, termasuk apa yang kurang, saya ingin berdiskusi dengan tim pelatih, jadi, baru masuk ke lapangan dan maunya lebih bagus, kata pelatih berusia 48 tahun itu. Kini salah satu langkah pertama Zé Gomes adalah memastikan transisi kepelatihan berjalan mulus dengan tetap menghormati tradisi klub. Apalagi sudah ada 2 pelatih lokal, Kuncoro dan Siswanto, serta asisten pelatih Victor yang lebih dulu berada di tim. Baginya, peran pelatih lokal sangat penting, tidak hanya sebagai jembatan komunikasi tetapi juga untuk menjaga identitas Arema FC. Saya orang asing di klub ini dan harus ikut tradisi di sini, bukan sebaliknya. Itu yang membuat tetap mempertahankan 2 pelatih coach lokal itu baik lagi, agar memudahkan adaptasi saya di sini dan membuat Arema FC semakin kuat dan besar, kata pelatih asal Portugal. Diskusi intensif dengan para asisten pelatih juga menjadi langkah awal Zé Gomes untuk memahami kondisi tim secara menyeluruh. Ia berharap kolaborasi ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Arema FC. Para asisten sudah berdiskusi untuk memberi masukan yang positif untuk kemajuan Arema FC, ujar mantan pelatih klub divisi ketiga Portugal Académica Coimbra. Jayus Haryono dikaitkan dengan PSS Sleman. PSS Sleman terpantau sudah melakukan gerilya untuk mencari pemain baru guna mendongkrak performa timnya di babak lanjutan Liga 1. Sosok legenda Arema FC, Jayus Haryono dikabarkan masuk dalam bidikan PSS Sleman untuk didatangkan pada transfer paruh musim nanti. Meskipun Jayus Haryono jarang dimainkan di era Joel Corneli, namun gelandang serang tersebut masih bisa diandalkan untuk memperkuat lini tengah. Selama gelaran Liga 1 2024, Jayus Haryono hanya tampil sebanyak 4 kali dari 17 laga yang dilakoni Arema FC. Walaupun hanya tampil dalam 4 laga, Jayus Haryono berhasil melesatkan 2 assist untuk skuad Singo Edan. Apabila PSS Sleman benar ingin mendatangkan Jayus Haryono,
tim Super Elja harus merogoh kocek sedalam 2,17 miliar untuk menebusnya. Rapor pemain lokal Arema FC putaran pertama. Daftar top asis Arema FC di Liga 1 2024-2025 putaran pertama didominasi para pemain lokal. Setidaknya ada 56% pemain lokal yang berhasil mengirimkan umpan terbaik dan menjadi gol. Sepanjang pekan 1 hingga pekan 17, Arema FC melesakkan total 27 gol. Dedik Setiawan dan Jayus Haryono menjadi pemain lokal paling banyak menyumbangkan asis, yakni 2 kali. Sementara Arhan Fikri, Salim Tuharea dan Samuel Balinsa masing-masing menyumbangkan asis 1 kali. Salim Tuharea menjadi pemain lokal Arema FC yang paling subur sejauh ini. Mantan pemain Madura United tersebut mencetak 3 gol di musim pertamanya bersama Arema FC. Selanjutnya ada Dedik Setiawan yang masih menunjukkan taringnya dengan mencetak 1 gol. Catatan yang sama juga ditorehkan oleh Ahmad Maulana dan Hamzah Titovani yang turut menyumbang 1 gol pada putaran pertama ini. Super Sub adalah istilah untuk pemain cadangan yang memiliki dampak besar pada pertandingan ketika masuk sebagai pemain pengganti. Label itu layak diberikan kepada Jayus Haryono di Liga 1 2024-2025 putaran pertama. Dalam penampilannya yang minimalis, gelandang jangkar asli Malang itu mampu berkontribusi semaksimal mungkin bagi timnya. Patut diakui, musim ini bukan milik Jayus Haryono seperti sebelumnya menjadi andalan utama Arema FC di lini tengah. Jayus Haryono musim ini baru dimainkan dalam 4 pertandingan.